Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cep Ramdan Hidayat, dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhari Cianjur. Selamat datang di Kampus Berakhlak. Assalamualaikum. Oke, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kita akan memulai mata kuliah yang baru. Meskipun baru, tapi pasti saya yakin kalian pernah mendengar istilah-istilah ini ketika dulu SMA ya. Ada statistik di sini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati, dimulai. Oke, berdoa selesai. Saya coba cek dulu kehadirannya biar langsung efektif. Yang tidak hadir siapa barangkali? Oke, Muhammad Fahmi hadir? Enggak ada. Oke, istilah ini mungkin ada yang sudah pernah, mungkin tadi saya bilang ada yang belum pernah. Tapi kenapa saya bilangnya yakin? Karena ini mata pelajaran yang pernah lewat di SMA, yaitu di matematika ya, statistik gitu. Saya coba tampilkan dulu. Nah, di sini judulnya itu statistik dalam penelitian ilmiah. Mungkin sebelum lanjut, ada di benak teman-teman tuh kenapa harus ada mata kuliah statistik dan kenapa harus ada penelitian ilmiah gitu ya? Karena di tugas akhir mahasiswa itu kan ngebuat karya tulis ilmiah ya, skripsi, atau di mahasiswa pascasarjana juga ngebuat tesis, di S3 disertasi. Nah, penelitian ilmiah ini pasti erat kaitannya dengan statistik. Mungkin erat di sini itu bukan dalam artian pasti menggunakan statistik ya, tapi penelitian ilmiah itu nanti ada beberapa bagiannya. Ini nyambung dengan mata kuliah metodologi penelitian. Jadi di penelitian itu ada tiga bagian. Pertama itu ada kualitatif. Nah, ini ada kualitatif, kemudian ada kuantitatif. Ini yang umumnya ada di ilmu perkuliahan ya. Yang ketiga itu ada mixed method. Ini penggabungan dari kedua-duanya. Nah, yang akan dibahas di semester ini, di mata kuliah ini itu adalah khusus tentang kuantitatifnya. Jadi nanti ada istilah kuanti, ada istilah statistik, dan lain sebagainya ya. Oke, sebelum lanjut, saya mau perlihatkan dulu capaian pembelajarannya. Jadi di pertemuan kedua ini, teman-teman mahasiswa itu diharapkan mampu mengklasifikasikan. Jadi membedakan penggunaan statistik dan keterkaitan teori dengan statistik dalam penelitian ilmiah. Jadi penelitian itu kan nggak mungkin terlepas dari teori ya. Pertama itu kan ada masalah, kemudian ada teori yang digunakan. Lalu untuk membuktikan teori itu perlu alat untuk membuktikannya. Nah, alatnya itu kalau penelitiannya kuanti, itu menggunakan statistik. Tapi kalau untuk kualitatif, itu tidak menggunakan statistik ya. Jadi mungkin ada yang fobia hitungan. Nah, biasanya pilih penelitiannya itu menggunakan kualitatif gitu. Nah, di kampus kita, ketiganya sudah ada yang pernah meneliti, ada yang menggunakan kuali, itu yang senangnya mungkin library research, yang penelitiannya itu tidak menggunakan angka-angka gitu ya. Itu seringnya di kualitatif. Kemudian yang kuanti mungkin selain senang angka, pembuktian, senang ngebuktiin teori, itu menggunakan kuanti. Nanti pasti akan melibatkan statistik gitu ya. Dan mixed method itu keduanya. Biasanya kalau mixed method memang digunakan untuk S2, S3, tapi untuk yang S1 pengen bagus hasilnya juga pernah ada yang menggunakan mixed method ya. Nah, ini tujuannya, harapannya setelah selesai pertemuan kedua itu teman-teman bisa membedakan mana penggunaan teori untuk statistik, mana penggunaan keduanya untuk penelitian ilmiah. Oke, kita next ya. Nah, ini tadi atau mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya, statistik itu hitungan angka iut gitu ya. Lalu ada pertanyaan mungkin di benaknya, gunanya itu apa? Nah, ini nih. Gunanya itu kalau teman-teman pernah mengalami COVID COVID kemarin ya 2020. Itu kan tim kesehatan mendata kira-kira ini paling banyak wilayah itu yang terkena di mana. Terus ini di negara mana yang paling terdampak. Ini obatnya seperti apa. Pasti statistik itu digunakan untuk itu.
maksudnya terlibat juga gitu ya. Tidak hanya sebatas ngitung penelitian aja gitu maksudnya, tapi secara ilmu di masyarakat juga banyak yang digunakan. Kemudian di sosial juga ada nih. Ini untuk mengetahui misalkan bagaimana kondisi sosial warga di Kabupaten Cianjur. Ada Badan Pusat Statistik, ada Dinas Sosial. Itu pasti pengolahan data itu pasti ada gitu. Jadi kalau teman-teman bertanya kuanti atau statistik itu hanya di penelitian ilmiah, tidak, tapi di ilmu sosial atau di hal yang lainnya di masyarakat juga nanti akan digunakan ya. Ini hanya salah satu manfaat statistik dalam kehidupan. Oke, selanjutnya ini. Nah, kita mulai coba bahas dua kata ini. Ada kata statistika, ada kata statistik. Kira-kira bedanya apa dari keduanya? Teman-teman boleh jawab ya dengan scan barcode ini. Coba, silakan di-scan dulu barcode-nya. Kemudian nanti masukkan kode ini setelah teman-teman masuk ke link. Nanti kita tampilkan jawabannya seperti apa saja. Ada yang udah bisa masuk? Ya, langsung join, masukin kodenya, kemudian langsung join. Ini Mentimeter namanya. Oke, siap. Bentar ya. Kodenya 4704. Di sini 47048838. Setelah teman-teman coba masuk, join ke situ, teman-teman tuliskan apa yang ada di benak teman-teman tentang statistik. Tentang statistika. Ya, bukan yang di QR ini ya, tapi yang di QR code yang tadi. Coba saya balik lagi ke sini. Yang ini QR code-nya, kemudian kodenya dimasukkan. Setelah kodenya dimasukkan, nanti akan muncul 3 kolom tentang pendapat kalian mengenai kata statistik. Nggak usah panjang-panjang. Kalian tuliskan apa yang ada di benak kalian. Apa itu statistik? Ada yang udah masuk? Belum. Sok silakan Tidak akan muncul namanya ya. Jadi langsung akan muncul jawabannya aja. Jadi jawabannya mau seperti apapun, gimana teman-teman aja silakan. Data nih, udah ada yang jawab bahwa statistik itu adalah data, ada kumpulan juga. Nah, ada yang menganalisis jawabannya ya. Cara untuk mengolah data, kumpulan data. Nanti akan terlihat mana jawaban yang paling banyak. Tidak usah sama, silakan yang ada di benak kalian aja. Saya pengen tahu dulu ada apa di benak kalian tentang kata statistik gitu ya. Baru 4 orang nih yang menjawab? Belum. Ada yang menjawab data, cara mengolah data, menganalisis perolehan data. Ada lagi barangkali di benak teman-teman? Boleh satu kata, tidak usah banyak-banyak juga tidak apa-apa. Alat pengolahan data, instrumen pengolahan data. Oke, kita bahas sekarang ya. Oh, ternyata paling banyak pengolahan data. Oke, teman-teman berarti memiliki pemikiran yang sama terkait dengan statistik itu pengolahan data. Kita lihat apa itu statistik dan bedanya dengan statistika ya. Oke, ternyata ada perbedaan dari keduanya. Ini kita bahas statistika dulu. Kalau yang ada A-nya itu adalah menunjukkan sebuah ilmu. Menurut Sujana, statistik itu dipakai untuk menyatakan kumpulan data. Jadi kalau yang ada A-nya itu ilmunya, kalau statistik mah itu untuk kumpulan datanya. Jadi datanya gitu. Nah, ini tentang data penelitian. Sekali lagi nih, saya ingin tahu nih apa yang ada di benak teman-teman tentang data penelitian. Boleh di-scan lagi, kemudian dimasukin kodenya, kita lihat nanti apa yang ada di benak teman-teman tentang data penelitian. Kira-kira apa tuh data penelitian? Kita coba. Tapi sebelum membahas data penelitian, kita bahas dulu penelitian itu apa. Di sini ada definisi tentang penelitian itu cara ilmiah untuk mendapatkan data. Cara ilmiah untuk mendapatkan data. Tujuan dan kegunaan. Teman-teman pernah masak kue, ngebikin kue? Pernah kuenya bantet misalkan ya? Secara tidak langsung teman-teman tuh pasti mikir, ini kenapa kuenya bantet? Itu tuh penelitian kan? Kira-kira kurang apa?
Itu penelitian juga sebetulnya kan. Nah, ada juga menurut para ahli tentang pengertian statistik. Ini makanya tadi sering terjadi perbedaan pengertian. Di sini disebutkan statistik is the science of collecting, organizing, analyzing, and interpreting. Udah jelas ya, ada collecting berarti pengumpulan data, ada organizing juga sama, mengorganisasikan, mengkelompokkan, ada analyzing, menganalisis tadi ya, kemudian ada interpretasi, memaknai data itu apa. Sekarang klasifikasi statistika. Ada dua, berdasarkan fungsi itu, deskriptif dan inferensial. Ini masih teori ya, kebanyakan masih teori. Nanti akan nyambung lagi dengan bahasan-bahasan sesuai dengan bagian-bagian ini. Meskipun di sini dibahas deskriptif, nanti akan masuk lagi ke bahasan deskriptif, di bahasan juga inferensial. Nah, bedanya itu kalau deskriptif itu hanya mendeskripsikan aja. Contohnya seperti apa? Teman-teman mungkin di SMA pernah mendengar istilah kata min, rata-rata ya? Pernah ya? Rata-rata IPK mahasiswa Al-Azhari. Rata-rata uang jajan mahasiswa Al-Azhari. Kayaknya gocengan ya kayaknya. Ada median, ada nilai tengah ya, ada modus. Mendeskripsikan data tanpa membuat generalisasi. Tanpa menyebutkan secara keseluruhan gitu. Misalkan gini, saya menyebutkan rata-rata mahasiswa Al-Azhari kelas A itu nilai UTS-nya 90. Berarti A, banyakannya A kan ya? Saya nggak menyebutkan angkatan kalian kan, hanya kelas A aja. Nah, kalau inferensial, itu diambil sampel data dari kelas A, kelas B, kelas C, nanti hasilnya dipakai seangkatan. Jadi untuk membuat generalisasi satu angkatan, satu Al-Azhari misalnya. Kemudian indikator yang dianalisisnya nih, ada parameter populasi, kemudian ada parameter yang sifatnya itu harus memenuhi syarat tertentu dan yang bebas syarat. Nanti ini lebih lanjut mungkin akan dibahas di topik tertentu ya, spesifik tentang membahas parametrik dan yang non parametrik. Selanjutnya di sini ada fungsi teori dalam penelitian ilmiah. Oke, ada dua fungsinya, tentang landasan teoritik, kemudian tentang landasan konseptual. Gini ceritanya ya, logikanya nih ada contohnya. Ada judul skripsi seperti ini. Pengaruh proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema gaya hidup berkelanjutan terhadap akhlak peserta didik penelitian. Teman-teman ketika judulnya seperti ini penelitiannya, pasti teman-teman tuh perlu teori tentang akhlak. Lanjut, fungsi statistik dalam penelitian ilmiah. Membantu peneliti untuk melakukan interpretasi atas data yang terkumpul ya. Jelas, ini pasti setelah data terkumpul diolah, maknanya itu apa? Pasti akan diinterpretasikan. Oke, nah sekarang ini mau ke yang terakhir nih, keterkaitan teori dan statistik. Kalau teori tadi membantu untuk mengarahkan teknik statistiknya, kan tadi ada banyak ya, ada parametrik, ada non parametrik. Kemudian teori juga digunakan sebagai pedoman peneliti dalam melaksanakan penelitian ilmiah. Oh, harus menggunakan instrumen, instrumennya harus divalidasi dulu, itu ada teorinya. Selain teori untuk akhlaknya tadi misalkan ya, teori tentang statistiknya juga harus tahu menguji instrumennya seperti apa. Kemudian fungsi statistik di sini dalam penelitian ilmiah disebutkan dengan teori itu kaitannya sebagai alat untuk menguji apakah data sampel penelitian mendukung teori yang digunakan atau tidak. Kayaknya udah selesai. Sebelum ini ada pertanyaan dulu nggak? Barangkali. Boleh. Enggak. Betul. Oke, saya penasaran. Oh, ada, mulai masuk ya. Saya masih loading. Irma salah satu ya. Ini yang R aja saya nggak tahu siapa nih. Ramdan. Iya. Tepuk tangan lo ya. Di akhirnya barangkali ada yang mau coba menyimpulkan dulu. Kita hari ini sudah belajar apa saja. Boleh? Mau siapa aja? Mau siapa? Oke. Silakan deh. Oke, minta tepuk tangan lagi buat temennya. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Di pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Kita berdoa dan membaca hamdalah dan doa kifatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.